Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pengurus BKM yang dimuliakan Allah, seluruh hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang paling berhak untuk dipuji. Allah lah yang paling berhak untuk disanjung. Kenapa? Karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lah yang paling berhak untuk kita taati. Ziyadatul ta'ah, tingkatkan ketaatan. Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena itu terima kasih kita kepada Allah yang memberi kita segala yang kita miliki. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita terhitung, tercatat sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin. Dan berhak mendapat keselamatan dunia wal akhirah. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita berada di bulan Rajab 18 ya? Nah, 18 bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah itu Ramadan. Maka orang-orang beriman dia mulai terasa hawanya. Oleh karena itu, doa yang sering dipanjatkan oleh para ulama juga mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah pada bulan Rajab wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan ya Allah umur kami hingga kami bisa bertemu bulan Ramadan. Jadi dah terasa mulai Rajab, apalagi Sya'ban, maka Ramadan adalah puncak ibadah orang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Rajab ini Nabi pernah mengatakan Rajab syahrul harsh, Rajab syahrul zira, wa Sya'ban syahrul harsh, Ramadan syahrul hasad. Hasad, bukan hasad. Rajab kata Nabi itu bulan menanam.
diistilahkan bulan menanam. Sya'ban syahrul hash, bulan menyiram, memupuk, memelihara. Ramadan syahrul hasad, bulan menuai. Jadi 3 bulan ini rentetannya jelas dan terasa bagi orang bertakwa. Artinya apa hadirin melihat Allah? Sekurang-kurangnya mulai Rajab itu kita sudah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bukan memulai. Kalau memulai sejak ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, bulan apapun, dimanapun, saat apapun. Jadi bukan memulai, tapi lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Rajab menanam, kata Nabi, bulan menanam. Nanti pada bulan Sya'ban lebih lagi, itu menyiram, memelihara. Jadi kalau tidak ada yang ditanam, otomatis tak ada yang disiram, tak ada yang dipupuk. Ramadan, kata Nabi, syahrul hasad, bulan menuai. Tak ada yang ditanam, tak ada yang disiram, otomatis tak ada yang dituai. Artinya apa hadirin melihat Allah? Kalau ingin kita sukses nanti pada bulan Ramadan, maka startaan itu bukan bulan Ramadan saja. Mulai jauh-jauh hari, sekurang-kurangnya Rajab dah mulai itu. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Sya'ban lebih lagi. Maka Nabi SAW beliau mempraktekkan dan mengajarkan. Karena Rasulullah SAW aksaru siyaman fi Sya'ban. Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban dibanding bulan lain, puasa sunatnya. Kenapa? Dia sudah mulai menyiram. Bulan Rajab masuk dalam hadis sumu fi haram. Ada orang di zaman Nabi, seorang sahabat Balasairi namanya, dia luar biasa taatnya, dia puasa setiap hari. Kata Nabi, jangan. Saya masih senang puasa ya Nabi. Ya Rasul, engkau puasa Senin Kamis. Saya sanggup. Minta tambah lagi. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan, engkau berarti wajib jadinya. Tambah lagi ya Rasul. Kalau gitu engkau puasa 3 hari dalam sebulan. Tambah ya Rasul, saya sanggup. Setiap hari pun sanggup kan. Nabi kasihan nengok dia, seorang miskin, kurus, kemudian rajin berpuasa. Kalau engkau mau juga, kata Nabi, sumu fil haram, puasalah, perbanyaklah puasa pada bulan-bulan haram. Jadi termasuk Rajab bulan haram. Jadi itulah diantaranya mengatakan boleh berpuasa pada bulan Rajab di ayyaumin kana, hari apapun boleh dia. Puasa-puasa bulan haram namanya. Kebetulan di bulan Rajab. Tapi kalau bulan Sya'ban, jelas Nabi memperbanyak puasa sunatnya pada bulan Sya'ban. Bulan Ramadan kewajiban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita tingkatkan
ketakwaan kita kepada Allah, amaliyah kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah jauh-jauh hari. Sekurang-kurangnya Rajab, nanti Sya'ban dia nambah. InsyaAllah pas Ramadannya akan khusyuk, akan sukses, akan berhasil. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Niat untuk mensukseskan Ramadan diawali dengan jauh-jauh sebelum Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kaji kita malam ini tentang salah satu ibadah salat. Kenapa? Karena kita sedang berada di bulan Rajab atas pendapat yang kuat bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj bulan Rajab itulah perintah salat dijemput oleh Nabi. Jadilah kewajiban untuk umat Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Man taraka salatan muta'amidan faqad kafar. Hadis. Fawailul lil musallin. Ayat Al-Maun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ada lagi allazina hum fi salatihim yuhafizun. Jadi banyak ayat, banyak hadis tentang salat. Man taraka salatu muta'amidan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Menantang salat maksudnya ini, menantang kewajiban salat. Faqad kafar, terhukum kafir kata Rasulullah SAW, karena menantang. Dia bukan sekedar tak mau. Belum mau hati saya salat, itu namanya asin, maksiat, fasik. Tak ada salat itu kerjaan orang bodoh tu, itu menantang tu. Itu bedanya. Dia sesama tak salat, tapi ini tak salat karena malas, ini tak salat karena tak yakin hukum salat itu wajib. Itu namanya menantang. Pakot kafar kata Nabi. Pakot kafar. Ada lagi fawailul lil musallin kata Allah. Allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang dalam salatnya lalai. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Salat saja kita, itu salat tu tetap dilakukan, rakaatnya tetap, takbirnya tetap. Tapi lalai, tak khusyuk, celaka. Apalagi lah tak solat. Solat saja, solat ini, tapi tak khusyuk, tak serius, tak kuat niatnya. Anak disebut lalai, pawailun, celaka kata Allah. Itu orang solat itu, tapi solat yang tak sungguh-sungguh. Maka bagaimana pula dengan orang yang tak mau solat sama sekali? Tentu lebih celaka lagi kan itu. Ya yang tak celaka bagaimana? Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Catatannya, mereka dalam salatnya khusyuk atau salatnya khusyuk, salatnya serius. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa efek yang ditimbulkan oleh salat yang khusyuk? Tercermin dari perbuatan. Karena Allah sudah jamin, innas salata, itu dia kata Allah, sesungguhnya salat tanha, mencegah,
Anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jadi salat yang khusyuk itu dia menjadi benteng. Salat tak khusyuk tak ada benteng, tak menjadi benteng dalam keimanannya. Jadi tercermin dari kehidupan sehari-hari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Anil fahsya'i wal munkar, dua penyakit ini, fahsya, munkar. Beda tuh beda. Fahsya itu lebih kepada moral pribadi. Aib pribadi. Itu. Berkata yang jorok, fahsya. Mesum, fahsya. Induknya zina, fahsya. Moral yang sangat keji. Mungkar ini menyakiti orang lain, memukul, pokoknya menyakiti orang lain. Nah, mungkar ini perkataan dan perbuatan kepada orang lain, menyakiti orang lain, tipu menipu, curang dalam timbangan, itu mungkar. Fahsya, mungkar. Dua-dua penyakit ini, dua-dua sifat ini, apabila seorang mukmin melakukan salat dengan khusyuk baik, maka pasti minimal sekurang-kurangnya berkurang dia. Lama-lama nanti akan menjadi mukmin yang soleh, mukminah yang soleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana salat yang khusyuk? Nah, ini dulu nih. Salat yang serius diawali dengan niat yang ikhlas. Dan itu awal. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya kata Nabi, semua perbuatan itu diawali dengan niat. Salat khusyuk diawali dengan niat yang tulus. Semakin kuat dia untuk melaksanakan salat, maka insya Allah salatnya akan semakin khusyuk. Tapi kalau asal, maka salat akan asal juga jadinya. Jadi dimulai dengan niat. Orang yang ingin niat salat zuhur, makin kuat niatnya, makin ditengoknya jam itu. Kapan kira-kira salatnya? Ditengoknya terus tuh. Jam 11.30 baru salat. Ada risau dia, kapan mau salat? Bukan risau tak mau salat, takut tinggal salat. Ada waktu luangnya, ada beransur-ansur dia mencari pakaian terbaik. Kenapa? Karena itu perintah Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bawa zina. Zina itu yang indah-indah, yang terbaik. Kalau pakaian berarti pakaian terbaik. Kalau ada, tentu ini. Ya. Sekarang anggap ada. Ini pakaian lebih cocok untuk ke masjid, lebih takwa, lebih pakaian takwa. Ini pakaian sekedar sah saja tutup aurat. Jadi Allah katakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ada pilihnya pakaian yang lebih layak, bukan sekedar sah. Tak mau dia sekedar sah, tapi ingin terbaik. Parfum terbaik. Kalau dia pergi haji, pergi umroh, oleh-olehnya parfum itulah.
atau nitip sama orang tak memberatkan, dia pilih parfum terbaik. Mulai dari situ dah ada pahalanya Bapak Ibu. Mulai dari situ dah ada pahalanya tuh. Kalau diniatkan untuk ibadah, mulai dari itu dah ada ibadahnya. Untuk apa engkau beli parfum? Saya ingin parfum terbaik ketika saya pergi ke masjid. Saya berharum-haruman, diiringi malaikat. Nah, mulai dari situ dah harum dapat, pahala dapat. Kemudian semakin kuat niat seseorang, semakin segera dia bukan menunggu datang azan. Sebelum azan dia ada ke masjid. Lagi ada waktu kan. Itu menunjukkan kekuatan niat. Ada yang tak ada kerja sama sekali nunggu azan. Ada pula nunggu iqamah. Dia sesama mampu ini. Ada pula yang nunggu rakaat kedua. Dapat 2 rakaat, jadilah gitu. Kalau dinilai sama-sama mampu ini, itu kekuatan niat Bapak Ibu. Yang mendorong iman, lahirnya iman. Semakin paham dia makna salat dan dia renungkan, dia masukkan ke hatinya yang mendalam, menjadi satu keyakinan, itulah iman. Maka semakin kuat dorongan iman, semakin segera dia melaksanakan ibadah termasuk salat. Puasa juga begitu. Ada orang kena saking inginnya puasanya terbaik, jauh-jauh sebelum puasa dia ada puasa sunat. Ada orang pas diumumkan oleh TV besok pagi resmi 1 Ramadan, baru dia puasa. Ada tak puasa juga, walaupun diumumkan, kan itu. Jadi orang beriman, orang mukmin tentu pedoman kita Al-Quran. Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi bukan asal salat berarti. Usahalah kita menjadi salat yang khusyuk. Berusaha itu. Bagaimana caranya? Apa biasanya yang selalu mengganggu pikiran kita? Selesaikan dulu. Sepeda motor kan, ragu kita. Kunci baik-baik. Sediakan kunci gandanya. Berarti satu dah tenang ini. Sandal. Kalau ragu juga, kalau kuat dari itu pula yang membuat hati tak khusyuk, sediakan satu plastik, bawa letakkan di sudut dalam masjid sudut. Tapi karena begitu juga Masjid Nabawi saya tengok, begitu juga Masjidil Haram, bawa asai masuk, tak masalah itu, tak salah ya. Ya ada, pokoknya tak ada najis yang tertinggal. Orang tak ada bawa, bapak kena bawa, karena inilah yang mengganggu khusyuk saya. Tak bawa hasil. Selesai urusan kan? Ini putuskan itu. Beda dengan Masjid Joko Krian. Itu kan baru meninggal, pengurusnya itu luar biasa, luar biasa. Ada sandal hilang, masjid bertanggung jawab. Diganti dengan yang terbaru, merek yang sama. Siapa yang tak mau ke masjid kan? Sampai kelas sepeda motor. Kalau hilang, maka pengurus bertanggung jawab mengganti yang terbaru, merek yang sama, sepeda motor. Jadi kalau tak juga mau ke masjid lagi, memang tak mau lah itu. Alasan hilang, ada solusinya, ada solusinya kan? Jadi putuskan semua yang sering menyebabkan kita terpikir-pikir.
Apalagi contohnya? Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Rukun pertama itu takbiratul ihram. Disebut takbir, kemudian ihramnya. Takbir, dengan takbir itu mengharamkan semua perkataan, perbuatan yang di luar salat. Allahu Akbar. Itu tak boleh lain lagi tu. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkataan, perbuatan yang di luar urusan salat. Namanya takbiratul ihram. Sampai salam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita mendapat salat yang khusyuk? Kuncinya pada niat. Niat bagaimana datangnya agar sempurna? Dari pemahaman. Pemahaman dengan ilmu. Kemudian ilmu dapat, kita paham, kemudian dimasukkan di dalam hati sanubari, menjadi sumber keyakinan. Itulah tambahan iman. Banyak pun ilmu kita kalau nggak masuk di hati kita, nggak kita renungkan, tak jadi dia Bapak Ibu. Jadi direnungkan, ditadabburi. Kemudian untuk itu banyak serana hikmah-hikmah salat. Jadi itu dengan ilmu. Makin banyak kita dengar, makin banyak kita baca, makin paham kita, insya Allah niat kita semakin kuat. Kemudian datanglah khusyuk serius di dalam salat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian niat yang kuat itu bukan hanya pada yang wajib. Selesai wajib dia iringi dengan salat sunat. Tatimul wajibat, kata Nabi. Salat sunat itu walaupun sunat, tapi dia bisa menyempurnakan kekurangan yang ada di salat wajib kita. Rukuk kita kurang sempurna, rukuk salat sunat sempurna, tertambal ini. Jadi selain pahalanya dapat, kemudian menyempurnakan salat-salat wajib yang kita lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apalagi pada bulan Ramadan nanti, semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jauh-jauh hari kita sudah memulai berusaha untuk salat yang khusyuk, insyaallah pada bulan Ramadan salat kita bertambah khusyuk dia. Bertambah khusyuk, bertambah pula timbangan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Kata Nabi, salat adalah tiang agama. Tonggak dari agama ini salat. Jadi kalau tiang rapuh, otomatis semua amalan kita rapuh. Kalau tiang kuat, insya Allah amalan-amalan kita lain akan menjadi kuat. Salat imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan, Nabi katakan aqamaha, bukan af'alaha.
Mendirikan, berarti serius ni mendirikan. Bukan hanya melakukan, enggak. Kalimatnya lebih serius, mendirikan, bersungguh-sungguh betul. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, berarti dia menghidupkan agama. Kenapa? Karena tiang agama. Faman tarakaha, sebaliknya kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia ikut andil dalam meruntuhkan agama. Dia umat Islam yang paling banyak ini, negara paling banyak umat Islam kan Indonesia. Kalau disurvei umat Islamnya, yang tak solat banyak. Jadi kalau kata hadis tadi, faqad hadamaddin, berarti dia ikut andil meruntuhkan agama. Yang tak solat banyak. Yang solat tapi tak serius banyak. Maka kita pesankan diri kita, keluarga kita, pertama solat, kemudian solat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita renung-renung, memang payah kita dalam solat ini. Karena kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'rajnya orang beriman. Kita ucapkan alhamdulillah, Allah jawab. Kita sedang berbicara dengan Allah ketika dalam solat itu. Jadi kalau kita renung itu, bagaimana kita tak takutnya kan? Sedang sama Pak Bupati saja, ada hafal-hafal tuh kira-kira apa yang akan disampaikan. Takut salah. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat itu kita berbicara dengan Allah. Dalam tafsirnya kan begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, sana'u abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi langsung dijawab oleh Allah. Kalau kita renungkan itu, bayangkan itu, insya Allah bertambah khusyuk kita. Oh, saya sedang dalam berhadapan dengan Allah langsung ini. Langsung dijawab oleh Allah. Kalau kita bayangkan itu, insya Allah semakin khusyuk kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Naik. Salat itu naiknya orang beriman, artinya kita dengan Allah langsung berbicara. Kalau sudah itu tahu, maka kita pasti berupaya agar bacaan kita menjadi lebih baik. Tak mau kita sembarangan, takut salah cakap tadi. Apalagi yang kita baca ini Ummul Quran, menjadi rukun dia. La salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tak terhitung solat orang yang tak baca Fatihah. Berarti Fatihah ini penting. Kalau penting berarti saya harus benar membacanya. Untuk tahu kita benar membacanya, minta dengarkan kepada orang yang ahli. Itu namanya tasmi'. Selama ini bacaan saya di mana kira longgarnya ini? Coba dengar Pak Imam. Berarti dia ingin bacaannya benar. Kenapa? Karena terutama Al-Fatihah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah muslimin rahimakumullah. Jadi banyak sarana, banyak kaifiat, tata cara agar kita menjadi khusyuk dalam salat. Cuma pangkal dari semua itu apa? Niat yang kuat. Niat yang kuat diawali dengan ilmu.
Ilmu melahirkan paham, kemudian menjadikan dalam hati renungan. Jadilah dia tambahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah Allah ini, terutama salat, kita semakin yakin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yuqimunas shalah. Nah, termasuk yang pertama di ayat itu orang-orang yang mendirikan salat. Maka salat ini imaduddin, kata Nabi, tiang yang teramat penting bagi agama Islam. Hingga disebut siapa yang mendirikan salat, dia ikut mengokohkan agama. Siapa yang meninggalkan salat, dia ikut andil dalam meruntuhkan agama. Mudah-mudahan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua termasuk orang yang memperkuat agama dengan kita melakukan salat dan salat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada ayat lagi, allazina hum ala salatihim yuhafizun. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman, kata Nabi, kata Allah, mereka yang yuhafizun, salatnya dijaganya. Salatnya dijaganya. Bagaimana menjaga salat? Itu tadi. Artinya dia tidak asal-asalan. Dia tidak melalaikan. Nantilah, masih panjang waktu. Berarti tak menjaga salat ini. Belum masuk lagi dalam orang yang menjaga salat. Maka dibuat inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu, kata Allah, diwajibkan kepada orang mukmin waktu yang telah ditentukan. Tidaklah semudah di zaman kita lagi. Buka zuhur jam sekian, maghrib jam sekian. Orang-orang dulu terpaksa di panas-panas berjemur di panas tu, tengoknya kepalanya dah pas belum ini kan? Ada pas. Kurang lagi, tunggu ya. Kita berada di zaman puncak teknologi. Kita gunakan untuk kebaikan. Kita tengok asar, berarti bersiap-siap. Gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu termasuk orang yang digaransi oleh Allah sebagai orang yang muflihun, orang yang mendapat kemenangan. Itu orang yang salatnya dijaganya, termasuk menjaga waktu. Subuh, sulit ini subuh, ketiduran. Orang yang mau menjaga salat, dia aktifkan alarmnya. Itu. Jadi tak ada kata tak bisa lagi Bapak Ibu, kecuali niat tipis, apalagi nggak ada. HP center aja ada alarmnya, apalagi HP yang lengkap itu, dipulkan bunyinya. Insya Allah bikin 2-3 kali. Saya kalau capek, saya bikin 3 kali tandanya. Yang 4 bunyi dia. Kalau terlalu capek mungkin kan tak terbangun. Nanti jam 4.15 bunyi lagi dia. Enggak juga kuat, enggak kuat juga.
kantuk juga, masih juga. Jam 4 10 menit sebelum azan bunyi lagi dia. Kalau udah 3 kali enggak juga, itu parah. Jadi enggak ada yang tak bisa lagi. Niat aja. Niat kuat, insyaallah ibadah solat akan lebih khusyuk dan kuat. Begitu semua ibadah. Tapi kita fokuskan kepada solat. Puasa juga begitu. Niat yang kuat. Puasa akan khusyuk. Haji juga begitu. Niat yang kuat. Haji akan mabrur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rajab 27 Rajab. Ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Ini dia. Nisfu Sya'ban ini dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ditambah ditafsirkan oleh pendapat para ulama, ada satu malam yang malam itu malam Allah beri kesempatan untuk merubah takdir. Itulah malam nisfu Sya'ban. Yamhaqullah min ibadihi ma yasha' min ibadihi wa yathbit indahu ummul kitab. Allah hapuskan, siapa yang berdoa pada malam itu minta takdirnya yang lebih baik, rezekinya yang lebih baik. Kalau di catatan sebelumnya tak baik, yamhullah, Allah hapuskan, Allah ganti. Dia berdoa malam itu dia ganti. Wa yasbit indahu ummul kitab, kemudian ditetapkan di Lauhul Mahfuz lagi. Jadi ada sekali setahun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk nasib yang baik menjadi lebih baik, yang tak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Memanfaatkan malam itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawaduk. Itulah kata para ulama, malam pertengahan bulan Sya'ban disebut dengan nisfu Sya'ban. Berarti tinggal 1 bulan lagi. Karena ini udah 18, tak sampai lagi justru. Anggaplah sebulan. 27 peristiwa Isra Mi'raj. Menambah keimanan kita. Bagusnya kita beragama ini seperti Abu Bakar, Bapak Ibu. Abu Bakar kan pertama sekali didatangi oleh Abu Jahal dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Abu Bakar, kawan engkau kan Muhammad. Sekarang Muhammad kawan engkau menjadi lebih gila dia. Apakah engkau mau mengakui dia sebagai Nabi? Apa ceritanya, kata Abu Bakar? Katanya tadi malam dia diberangkatkan oleh Tuhannya dari Mekah, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Berangkat pula langit 1, 2, 3, 7, membawa katanya perintah dari Tuhannya. Balik juga dalam sepertiga malam. Apakah engkau percaya? Kata Abu Bakar, yang nyebutnya siapa? Muhammad. Lau qala Muhammad awsa' min hadza la sadaqtu. Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan lebih daripada itu saya yakin. Kenapa? Karena dalam beragama yang didahulukan apa? Dalil. Jangan pikiran kita. Kalau pikiran kita dia belum sampai. Kalau Abu Bakar mengandalkan pikirannya, enggak imannya, enggak percaya itu. Oh iya, berarti dia betul gila tuh. Itu. Begitulah kita hendaknya, sesuatu yang kita menurut kita belum masuk akal kita, tapi dia Al-Quran, dia hadis sahih, terima. Mungkin pikiran saya belum sampai ini. Mengalah kita. Kalau enggak, kita menjadi Abu Jahal. Dia andalkan pikirannya, dia kalahkan iman.
Abu Bakar tak begitu dia. Dia kalahkan pikirannya, dia dahulukan iman. Bapak Ibu yang muliakan Allah, jadi dengan ada peristiwa Isra Mi'raj ini menambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian mulai dari Rajab, Sya'ban, kita perkuat, kita perbanyak, kita tingkatkan amaliyah kita kepada Allah. Dan pada bulan Ramadan nanti mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita dan betul-betul kita beribadah sebaik-banyaknya, sekhusuk-khusuknya. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Allah mabarik lana fi Rajabina wa Sya'bana wa balikna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.